Imbreng adalah pemasukan ke dalam harta perusahaan ya, berkenaan penyertaan modal dalam sebuah PT atau perseroan terbatas ya. Jadi bahwa di dalam sebuah PT itu modal ini adalah hal yang sangat penting ya. Biasanya modal ini dibentukkan ke dalam saham, terutama adalah PT tertutup kita bicara pada hari ini. Jadi setiap PT itu wajib ya memiliki yang namanya modal. Kemudian dikaitkan dengan saham. Dalam Undang-Undang PT dikatakan bahwa ada 3 bagian komponen modal dalam PT. Yang pertama adalah modal dasar, yang kedua adalah modal ditempatkan, yang ketiga adalah modal disetor. Jadi ada urutannya, harus berurutan ya, mulai dari modal dasar yang paling tinggi, diikuti dengan modal ditempatkan dan kemudian modal disetor. Ya, ada yang modal disetor, ditempatkan dan modal dasar ini sama, ada yang tidak. Tapi menurut undang-undang, modal ditempatkan itu adalah minimal 25% dari modal dasar. Itu harus sudah ditempatkan menurut Undang-Undang PT. Sedangkan modal disetor adalah harus 100% dari modal ditempatkan. Modal ditempatkan dan modal disetor inilah yang boleh dikatakan biasanya disebutkan di dalam akta pendirian PT, inilah yang dibagi dan harus disetor oleh para pemegang saham ya sebelum atau bersamaan ya dengan pendirian PT tersebut. Maka ini wajib. Ketika pemegang saham ingin menyetor kepada PT tersebut terhadap modal ini, tentu penyetorannya dilakukan kepada perseroan. Sementara perseroan belum disahkan oleh menteri, baru dalam tahap proses pengesahan melalui notaris, sehingga syarat untuk penyetoran ini harus disetorkan ke rekening atas nama perseroan. Sementara syarat untuk pembukaan rekening tentu harus lengkap formalitas legalitas seperti akta pendirian, juga pengesahan menteri, ya terutama seperti itu dan yang lainnya diperlukan. Sehingga bagaimana ketika modal itu si para pemegang saham ingin menitipkan, maka penitipan bisa dilakukan dengan kepercayaan kepada salah satu direksi, bisa juga dalam berupa disebut dengan pernyataan setor, ya, atau dibuat rekening sementara untuk penampung, ya, yang disepakati atas nama masing salah satu ya direksi, ya, karena ini juga sangat penting ya ketika penyetoran ini belum tentu, belum dijamin direksi, direktur menampung, menerima modal ini bisa dipercaya, dititipkan, ya belum tentu, ya itu relatif, ya tergantung, ya biasanya makanya lebih baik pertama tentu kalau prosesnya lama pembukaan rekening juga atas nama pribadi juga mubazir karena toh juga akan didirikan atau akan dibukakan rekening atas nama perusahaan atau perseroan. Jadi biasanya yang dimasukkan setoran ditempatkan, modal ditempatkan dan modal disetor itulah yang dimasukkan dalam akta, dibagi oleh para pemegang saham berdasar persentase. Ketika mereka datang ke notaris, mereka biasanya menyampaikan persentase ya pembagian para pemegang saham, di mana di dalam pencantumannya disebutkan di pasal 20 pendirian PT biasanya. Pembagian saham tersebut ya disebutkan di dalam pasal 20, yaitu pembagian para pemegang saham ya, persentase komposisi pemegang saham dalam PT. Ya, itu biasanya yang paling
sering disebutkan ya di dalam kaitan ini adalah dalam pendirian PT ya, Bapak sekalian ya. Kemudian berkaitan dalam hal ini, suatu PT tadi dikatakan terdiri dari para pemegang saham di dalam memasukkan ya saham tersebut ya. Tadi dikatakan mereka titipkan uang tunai kepada perseroan, tapi rekening PT belum dibuka karena persyaratan perbankan tentu harus menunggu pengesahan, menunggu legalitas PT tersebut, baru kemudian bisa perbankan membuka rekening atas nama perseroan, baru disetor. Biasanya dibuat dengan surat penyertaan setor ya. Dan uang itu memang ada, harusnya tidak berupa secara tertulis saja. Dan itu yang wajib dimiliki, harus akan didirikan. Ya, akan didirikan. Ini penting ya, dikatakan ya di dalam prakteknya demikian, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian kita lihat ya, pembahasan kita kali ini adalah bagaimana pengertian dasar daripada imbreng itu, kemudian langkah-langkah proses peralihannya, dan contoh aktanya ya. Imbreng adalah diatur ya di dalam peraturan perundang-undangan ya, baik itu undang-undang PT, undang-undang perbankan, undang-undang agraria ya, Perkaban 8 2012 dan lain-lain. Pengertian daripada imbreng secara dilihat dalam undang-undang PT disebutkan ya di pasal 34 sebenarnya. Ya, disebutkan dalam pasal 34. Pengertian imbreng itu adalah penyetoran modal yang dilakukan tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk barang atau harta. Ya, jadi imbreng itu adalah penyetoran modal yang tidak dilakukan dengan uang tunai, ya, dilakukan dalam bentuk lain, yaitu berupa barang atau harta, barang benda tetap atau barang tidak bergerak, dan barang bergerak atau barang berwujud. Oleh pasal 10 ayat 5 dikatakan, penyertaan wajib pajak dalam permodalan usaha badan dapat dipenuhi dengan setoran tunai atau pengalian harta. Ya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PT menyebutkan, ya, perseroan terbatas disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksana lainnya. Ya, jadi ada 4 unsur dalam pengertian perseroan terbatas. Kita flashback dahulu, yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Maka di situ adalah terdiri dari persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, dengan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi atas saham. Jadi dikaitkan dengan modal ini terbagi ke dalam saham, bentuknya, wujudnya bagi para pemegang saham. Gunanya apa? Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksana lainnya. Di mana dikatakan di dalam aturan bahwa penyetoran ini bahwa para pendiri wajib mengambil bagian dalam perseroan agar syarat sah menurut hukum pasal 7 ayat 2. Sehingga kewajiban seluruh para pendiri PT atau perseroan ini wajib menyetor modal ke dalam perseroan agar perseroan ini memiliki modal awal dalam melakukan aktivitas atau kegiatannya. Pertanyaan, bagaimana jika penyetoran modal tersebut dilakukan dengan menyetorkan dalam bentuk yang lain? Seperti misalnya benda tetap tadi, yaitu tanah misalnya. Ya.
pasal 34 ayat Undang-Undang 40 2007 ya, terutama pasal 1 dikatakan ya bahwa dalam persoalan terbatas penyetoran modal yang dilakukan tidak dalam bentuk uang tunai juga diperbolehkan dengan mengacu ketentuan bahwa penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya, katanya. Di ayat 2 dikatakan, dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasar nilai wajar yang ditetapkan sesuai harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Tidak ada koneksi hubungan dengan perseroan. Bisa dilakukan oleh ahli seperti contoh appraisal, maka penilai terhadap benda atau aset benda tetap. Misalnya kalau yang dimaksud adalah benda tetap. Ya.